Halo semua, selamat datang kembali di Dokumen Malam. Pada episode kali ini kita akan kembali membahas kartel-kartelan. Sebenarnya topik ini tuh ngeri-ngeri sedap ya. Soalnya dari beberapa video yang udah aku buat, ini dolar kuning semua loh. Kayak gimana gitu, penontonnya banyak, yang suka banyak, tapi yang subscribe loh sangat menyedihkan. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, buruan guys, tolong subscribe ya. Jadi kemarin di video yang ini ada komentar yang kurang lebih kayak gini nih. Bang, coba nanti bahas kartel de Sinaloa. Ketua mereka padahal udah ditangkap yang bernama El Chapo kalau nggak salah. Tapi kenapa mereka masih sangat super power dan sekarang kartel tersebut dipimpin oleh anak si El Chapo. Gua ingat si anaknya ini ditangkap sama pemerintah Meksiko dan terjadi peperangan. Sampai-sampai si presiden Meksiko sendiri yang bilang suruh ngebebasin anak si El Chapo, yaitu si bos kartel Sinaloa saat ini. Ya udah, kalau gitu mari kita sama-sama bahas mengenai sejarah kartel de Sinaloa dan kenapa kartel ini dianggap paling ditakuti di Meksiko. Dan saking menakutkannya, penangkapan El Chapo itu melibatkan pihak berwajib Amerika. Dan yang lebih gilanya lagi, beberapa saat kemudian anaknya El Chapo yang bernama Ovidio Guzman berhasil ditangkap, tapi di situ malah membuat negara Meksiko chaos karena terjadi perang antara pihak keamanan Meksiko dengan kartel de Sinaloa. Ya udah, tak usah berlama-lama lagi, mari kita bahas sama-sama kasus ini dalam episode kisah nyata mengerikan by Dokumen Malam. Sebelum kita bahas mengenai sejarah kartel de Sinaloa, alangkah baiknya kita singgung sedikit mengenai bagaimana kartel ini pertama kali di Meksiko dan kenapa negara Meksiko memiliki banyak kartel. Alasan pertama mengapa di Meksiko kok bisa banyak kartel tuh karena memang di negara tersebut menjadi produsen terbesar ganja dan opium di benua Amerika. Jadi ada itu masanya Pak, dimana peredaran barang-barang seperti ini tuh legal atau dijual bebas secara terang-terangan. Namun karena diketahui barang-barang seperti itu membuat dampak negatif dan menjadi alasan utama tindakan kriminal, pemerintah Amerika pada akhirnya melarang penjualan barang-barang tersebut di tahun 1930. Bahkan pemerintah Amerika melarang obat-obatan jenis apapun yang asalnya dari negara bagian Amerika Tengah seperti negara Kolombia dan Amerika Selatan yaitu Meksiko. Dari situ jelas ya, membuat dua negara produsen obat-obatan ini tuh langsung berdampak di dalam segi perekonomian mereka karena diembargo besar-besaran oleh Amerika. Tapi yang lucunya adalah bukannya mereka ini stop, kedua negara tersebut malah setuju untuk terus melanjutkan produksi obat-obatan ini karena memang ya cuannya ini sangat menguntungkan. Bahkan pemerintah Meksiko di saat itu memerintahkan para polisi dan tentaranya untuk melindungi bisnis ini secara diam-diam sembari terus mencari konsumen baru yang berada di luar negara Amerika. Secara kebetulan di tahun-tahun itu terjadi Perang Dunia Kedua yang kita tahu sama-sama bahwa obat-obatan ini tuh sangat dibutuhkan. Salah satunya adalah untuk membuat anestesi yang menjadi obat bius selama perang. Di situ Meksiko kembali melihat sebuah celah bisnis baru dan kemudian berhasil menjadi produsen terbesar penyuplai anestesi ke Eropa. Dan tentunya bisnis itu semakin menggiurkan setelah penyuplai anestesi dari Asia yaitu Jepang, Cina menuju ke Eropa itu diputus atau diembargo. Namun masalahnya setelah era Perang Dunia Kedua berakhir, produk obat-obatan dari Meksiko ini ternyata masih sangat diminati oleh negara-negara Eropa dan Amerika. Ya meskipun tujuannya bukan untuk dijadikan keperluan medis lagi, bukan dijadikan sebagai anestesi lagi, melainkan digunakan secara tidak bertanggung jawab secara pribadi. Pada puncaknya di tahun 1970-an, Amerika yang saat itu mulai resah dengan banjirnya barang-barang haram kemudian mengeluarkan sebuah peraturan baru dengan memperketat pengawasan dan akan menghukum berat bagi siapapun yang masih nekat membawa barang-barang tersebut masuk ke Amerika. Dan dari situ para pengedar khususnya dari negara Meksiko yang dulunya melakukan bisnis secara personal atau pribadi mulai berpikir keras tuh. Lalu mereka menciptakan sebuah aliansi kerjasama untuk melawan peraturan dari Amerika. Dan dari situlah muncul beberapa kelompok pengedar dan yang paling terkenal adalah kelompok bersenjata dari Guadalajara atau yang biasa terkenal dengan kartel Guadalajara. Dan di fase itulah menjadi tonggak berdirinya organisasi kartel di negara Meksiko. Organisasi kriminal bersenjata yang sampai dengan saat ini masih melakukan bisnis haramnya. Dan dari beberapa kartel tersebut bisa dibilang ya kartel de Sinaloa inilah yang paling besar dan bisa dikatakan paling sukses setelah Pablo Escobar di Meksiko.
Joaquin Archivado Guzman Loera atau yang biasa dipanggil dengan El Chapo adalah pemimpin kartel de Sinaloa yang merupakan kartel paling kuat, paling berbahaya, dan paling berpengaruh di dunia. Diyakini bahwa El Chapo telah memulai karir kriminalnya di tahun 1980-an yang saat itu masih bergabung di kartel Guadalajara. Di kartel itulah El Chapo mempelajari bagaimana bisnis ini bergerak di bawah kepemimpinan Felix Gallardo. Singkat cerita, setelah kartel Guadalajara dibubarkan karena Amerika berhasil menangkap Felix Gallardo, El Chapo dan para petinggi kartel Guadalajara pun kemudian memutuskan untuk mendirikan organisasinya masing-masing. Dan disitulah El Chapo mendirikan sebuah kelompok kartelnya yang kemudian diberi nama Kartel de Sinaloa atau biasa disingkat dengan kartel CDS. Seperti yang sudah aku bilang di awal, bahwa kartel di Sinaloa adalah kartel yang sangat mendominasi dan terbesar di negara Meksiko. Selain memang memiliki banyak anggota bersenjata dan juga terlatih, kartel CDS atau kartel Sinaloa yang dipimpin El Chapo ini diyakini sebagai kartel terbesar yang berhasil menjadi pemasok barang-barang haram ke Amerika. Oleh sebab itu, selain harus berurusan dengan pihak keamanan di negara Meksiko, El Chapo juga harus berhadapan dengan anggota DEA, yaitu pihak keamanan anti narkobanya Amerika. Bukan satu kali, pemerintah Amerika bahkan sering sekali mengutus beberapa anggota DEA-nya untuk terjun langsung ke lapangan untuk mengusut, menyelidiki, dan juga menangkap El Chapo di Meksiko. Namun karena sekali lagi El Chapo adalah dedengkot kartel Pak, yang sudah memiliki banyak pengalaman serta menguasai sebagian besar wilayah Meksiko, dia akan sangat mudah untuk melawan para agen-agennya Amerika. Tak tanggung-tanggung beberapa agen DEA bahkan harus terbunuh saat berusaha memata-matai El Chapo. Melihat hal tersebut, Amerika pun kemudian menjalin sebuah kerjasama dengan pemerintah keamanan Meksiko. Mereka sama-sama akan memerangi kartel de Sinaloa sebagai harapan ya dapat menangkap El Chapo. Militer Meksiko kemudian melakukan operasi besar-besaran untuk menangkap El Chapo di tahun 2006. Tapi ya sekali lagi, karena El Chapo ini memang memiliki banyak koneksi di dalam pemerintahan Meksiko, ia dan komplotannya sama sekali tidak tersentuh. Kemudian di tahun 2012 pemerintah Amerika secara terang-terangan mengumumkan bahwa El Chapo adalah bos kartel narkoboy paling besar dan paling berpengaruh di dunia setelah Pablo Escobar. Kabar tersebut tentu membuat komplotan El Chapo ini semakin disorot. Selain memang menjadi buron di negaranya sendiri, bagi siapapun yang membantu memberikan informasi mengenai keberadaan El Chapo, maka orang tersebut akan diberikan hadiah yang besar. Bahkan tak tanggung-tanggung Amerika akan memberikan 50 miliar lebih bagi siapapun yang memberikan informasi mengenai keberadaan El Chapo. 4 tahun setelahnya, tepatnya di tahun 2016, akhirnya pemerintah Meksiko berhasil menangkap El Chapo Guzman di dalam persembunyiannya. 1 tahun setelah penangkapan tersebut, El Chapo kemudian diekstradisi dan akan menjalani hukuman di Amerika. Seperti yang sudah kita tahu, meskipun bos besar kartel de Sinaloa telah ditangkap, bukan berarti kartel ini benar-benar bubar. Mereka masih beroperasi dan terus melanjutkan bisnis mengedarkan barang-barang haram ke Amerika dan juga Eropa. Tak lain dan tak bukan karena kelompok kriminal tersebut memiliki sosok pengganti yang sekarang menjadi pemimpin kartel de Sinaloa yang baru. Sosok tersebut tak lain adalah Ovidio Guzman, sekaligus anak kandung El Chapo yang pertama. Ovidio Guzman atau terkenal dengan julukan El Raton adalah sosok pemimpin yang sudah lama disiapkan oleh ayahnya. Jadi sebenarnya El Chapo ini sudah tahu jika cepat atau lambat pemerintah Amerika dan juga Meksiko akan berhasil menangkapnya. Oleh sebab itu sudah jauh-jauh hari itu ia mendidik anak-anaknya agar nanti dapat menjadi pengganti yang tangguh seperti dia. Diketahui bahwasanya El Raton memulai karir kriminalnya di tahun 2008 sejak dirinya masih berusia belasan tahun, dan tak butuh lama buat El Raton untuk memegang posisi penting di dalam kartel de Sinaloa. Menurut bocoran dari agen DEA, El Raton merupakan sosok letnan kunci yang juga tangan kanan El Chapo paling dipercaya. Menurut media barat seperti BBC dan New York Times, saat El Chapo diekstradisi ke Amerika, El Raton dan kedua adiknya yang bernama Ivan Archivaldo Guzman dan Jesus Alfredo Guzman langsung menjadi pemegang kendali atas kartel de Sinaloa. Merekalah yang melanjutkan bisnis bapaknya dan mereka jugalah yang
yang di kemudian hari menjadi 3 sosok penting yang paling dicari oleh pemerintah Amerika. Tak tanggung-tanggung pemerintah Amerika bahkan kembali menjanjikan akan memberikan upeti besar bagi siapapun yang membantu menunjukkan keberadaan 3 anak dari El Chapo. Dan ya, seperti yang sudah diharapkan oleh pemerintah Amerika, karena pada tahun 2019 Garda Nasional Meksiko mendapatkan laporan di mana persembunyian El Raton. Melihat kesempatan emas tersebut, mereka segera mempersiapkan pasukannya untuk menangkap El Raton di dalam kediamannya. Namun tak berselang lama dari penangkapan tersebut, 2 adiknya yaitu Ivan dan Jesus segera memerintahkan pasukannya untuk melakukan aksi balas dendam. Mereka menyerbu beberapa titik terpenting di kota Culiacan dengan menenteng senjata api dan melakukan aksi pembakaran. Bukan hanya itu, beberapa truk berisi pasukan kartel bersenjata kemudian menyerang kantor polisi Culiacan dan terjadilah perang di sana. Beberapa saat setelah aksi tersebut, pemerintah federal Meksiko kemudian mengeluarkan sebuah statement bahwa mereka akan membebaskan El Raton dengan syarat Ivan dan Jesus harus menarik pasukannya mundur. Pemerintah Meksiko beralasan jika langkah tersebut terpaksa mereka ambil karena mereka tak ingin menimbulkan korban yang lebih banyak. Dan yang lebih gilanya lagi nih, pertempuran tersebut ternyata dimenangkan oleh kartel de Sinaloa, dan tentunya banyak dari anggota polisi dan pihak keamanan Meksiko yang gugur dari pertempuran. The Mexican state of Sinaloa erupted into violence Thursday as police captured and then released the son of drug kingpin Joaquin El Chapo Guzman. And as residents searched for safety and the gun battles mounted, the cartel took soldiers hostage. And that's when the government released the kingpin they'd captured, having achieved nothing except for the death of 8 people. Jika kalian masih mengira ini adalah aksi yang tergila dari kartel de Sinaloa, maka kalian sudah salah guys, karena tak lebih dari 1 bulan dari serangan tersebut, pasukan kartel Sinaloa di bawah kepemimpinan El Raton berhasil mengantongi sejumlah informasi salah satu pasukan Garda Nasional yang dulu telah menangkapnya. Sebagai aksi balas dendam, El Raton kemudian menyuruh anak buahnya untuk menangkap orang tersebut yang ternyata bekerja sebagai opsir polisi yang bernama Eduardo. Dan menurut para media Meksiko, Eduardo yang saat itu tengah berada di rumahnya berhasil diculik dan dihabisi oleh pasukan kartel de Sinaloa. Dan ya, mereka melakukan hal tersebut sebagai bentuk balas dendam sekaligus intimidasi bagi para penegak hukum Meksiko untuk tidak main-main dengan kelompok ini. Singkat cerita, 3 tahun setelah kejadian tersebut, tepatnya di bulan Januari tahun 2023, polisi Meksiko pada akhirnya berhasil menangkap El Raton untuk yang kedua kalinya. Di sini kejadian serupa seperti di tahun 2019 dulu pun terulang kembali. Garda Nasional Meksiko yang belajar dari kesalahannya tak mau mengambil resiko lagi. Mereka segera menerbangkan Ovidio Guzman dari ibu kota Meksiko untuk menghindari amukan dari kartel de Sinaloa. Namun sekali lagi, meskipun sudah dipindahkan ke ibu kota, pasukan kartel de Sinaloa tetap turun jalan, menenteng senjata dan memblokade jalan-jalan di kota Culiacan. Akan tetapi pemerintah Meksiko sudah mengantisipasi kejadian tersebut dan sepertinya mereka sudah belajar banyak dari kesalahannya dulu. Pasukan Garda Nasional dengan dibantu oleh beberapa tim khusus kemudian segera diterjunkan untuk menahan amukan para kartel di Sinaloa. Menurut beberapa media seperti BBC, lalu Gron, dan laporan-laporan pemerintah Meksiko, pertempuran tersebut rupanya bukan hanya berada di satu titik kota Culiacan, melainkan mereka juga menggempur area bandara Culiacan di mana Ovidio akan diterbangkan ke Meksiko. Saking dahsyatnya pertempuran tersebut, terhitung ada 2 pesawat militer yang harus mendarat secara darurat itu pun. Selain itu ada juga 2 pesawat komersil yang terkena tembakan dari pasukan kartel di Sinaloa dan membuat para penumpang di dalamnya tentunya sangat ketakutan. Melihat aksi gila pasukan kartel di Sinaloa, pemerintah Meksiko kemudian segera bertindak cepat dengan menerjunkan 1.000 personil bersenjata untuk mengamankan bandara Culiacan. Tak hanya itu, mereka juga menggunakan sebuah helikopter lengkap dengan senjata mesin untuk membantu pertempuran tersebut. Pemerintah Meksiko terpaksa melakukan segala cara meskipun harus menggunakan senjata berat, yang itu artinya akan ada banyak korban yang berjatuhan. Dan terbukti, terhitung ada 29 korban tewas, di mana 10 orang diantaranya adalah aparat keamanan Meksiko dan 19 sisanya adalah korban tewas dari sisi kartel de Sinaloa. Selain nyawa yang menjadi taruhannya, pemerintah Meksiko melaporkan bahwa imbas dari pertempuran tersebut adalah mengakibatkan kota Culiacan lumpuh total.
setidaknya kerugian material juga dirasakan oleh beberapa warga Culiacan karena beberapa mobil dan toko-toko milik mereka itu dibakar dan dijarah oleh para kartel Sinaloa yang marah. Dan itulah tadi guys, menjawab dari kenapa kartel de Sinaloa ini sangat ditakuti dan kenapa kartel Sinaloa dianggap kartel yang paling berpengaruh di dunia. Dan jika kalian menganggap ini semua adalah akhir dari perjalanan sebuah kelompok bersenjata yaitu kartel di Sinaloa, maka kalian juga masih salah guys. Karena kalian inget nggak, kan masih ada dua anak El Chapo yaitu Ivan dan juga Jesus, dan kabarnya tuh mereka sekarang memegang kepemimpinan kartel de Sinaloa dan mereka jugalah yang meneruskan bisnis tersebut hingga sekarang. Dan kalau mau dibahas tentunya video ini tuh nggak cukup cuma 20 menit ya, dan kasihan juga pak laptop kentangku kalau untuk dipaksa untuk ngedit video bergiga-giga gitu. Ya udahlah, mungkin the next kita akan bahas di video selanjutnya, atau mungkin dari kalian ada ide lain untuk membahas kartel-kartelan lagi atau konspirasi lain atau bahkan yang lain tolong komen ya.